ana kidung rumeksa ing wengi teka ayu lupute ing lara lupute bilai kabeh jim setan tatan purun paneluhan tan ana wani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman channel Garuda Perang. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dikabulkan segala hajat dan permintaannya, dan dipanjangkan umurnya ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Kepada teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang ya. Kali ini saya akan membawakan lanjutan cerita dari episode 3 yang kemarin. Oke, seperti apa keseruan ceritanya? Kita langsung ke ceritanya teman-teman ya. Singkat cerita, hari pun telah menjelang sore. Ronggo Seto telah selesai meracik ramuan obat untuk adik seperguruannya, Ki Buyut Jalasudra. Lalu ia pun memanggil Niken Ayu dan Maung Petak untuk mendekat ke arahnya. Maung, aku tugaskan engkau untuk segera menuju ke atas puncak Gunung Raung, menemui adik seperguruanku Jalasudra. Kamu berikan bingkisan ini padanya. Di dalam ini ada ramuan obat untuk mengobati racunnya dan sepucuk surat agar si Jalasudra mengetahui situasi dan kondisi yang ada di puncak Gunung Argopuro ini. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi mau. Kamu segera berangkat malam ini juga. Baik Tuan, sendika dawuh, segala perintah Tuan akan saya jalankan dan segera kembali ke sini Tuan. Dan untuk Niken Ayu, mulai malam ini aku akan mengajarimu Aji Wojo Saketi. Namun kamu tidak usah terburu-buru untuk bisa menguasainya. Kamu pelajari secara perlahan saja. Bila kamu terburu-buru, nanti kamu malah tersesat dan kamu akan menjadi gila. Bila ada yang tidak kamu pahami, kamu boleh bertanya padaku. Ilmu ini sangatlah luar biasa. Bila kamu berhasil menguasainya, maka kulitmu akan sekeras tembaga dan senjata-senjata biasa, bahkan senjata tingkat tinggi, tidak akan mampu untuk melukaimu. Apa kamu mengerti Niken Ayu? Sendika dawuh Paman Guru, saya akan mengingat semua yang dikatakan oleh Paman Guru. Bagus. Aku senang bila kamu mengerti apa yang saya maksud. Namun sebelum itu, aku ada sebuah permintaan padamu. Kira-kira Niken Ayu, bayi ini kita beri nama siapa ya? Biar kelak kita lebih mudah untuk memanggilnya. Kalau mengenai nama bayi ini, aku serahkan sepenuhnya kepada Guru saja. Bagaimana baiknya Guru? Walah, piye yo? Malah bingung aku. Jajal, kene tak gendongi jabang bayi nih. Ben tak delok kira-kira jeneng apa sing pantes disandang karo bocah iki. Segera
Pronggoseto pun mengambil bayi itu dari gendongan Niken Ayu. Lalu ia pun menimang-nimang bayi itu. Sudah cukup lama Ronggoseto menimang-nimang bayi itu. Namun ia belum juga mendapatkan nama yang cocok untuk disematkan kepada cabang bayi itu. Lalu ia pun teringat dengan cincin bermata biru yang dibawa oleh emban tua itu. Ya sudah, Niken Ayu, aku belum juga mendapatkan nama yang cocok untuk bayi ini. Namun aku mendapatkan ide untuk bersemedi agar aku mendapatkan nama yang cocok untuk bayi ini. Sekarang kamu boleh pergi ke dalam gua sana untuk mempelajari ilmu Aji Waja Saketi. Baik Paman Guru, ngestokke dawuh. Saya undur diri untuk mulai mempelajari Aji Waja Saketi. Ya. Ingat pesanku tadi. Kamu jangan buru-buru. Bila ada kendala, kamu segera temui saya. Singkat cerita, Ronggoseto pun segera mengambil posisi duduk untuk segera bersemedi. Cabang bayi itu ia letakkan di atas pangkuannya, dan tangan kanannya menggenggam erat cincin biru pemberian emban tua itu. Samar-samar ia melihat sebuah istana yang sangat megah sekali di tengah lautan. Terdengar sangat riuh sekali suara deburan ombak. Dan di tengah samudera yang sangat jauh, Ronggoseto melihat cahaya yang sangat terang. Lalu karena ia pun penasaran, ia pun segera menuju ke arah cahaya itu. Di tengah samudera itu, Ronggoseto melihat sosok seorang pria tampan yang sedang bersemedi di atas lautan. Terlihat pemuda itu mengambang di atas lautan dengan posisi bersemedi. Lalu Ronggoseto pun mulai menerka bahwa pemuda itu adalah ayah dari cabang bayi ini. Maaf Kisanak, aku mengganggu pertapaanmu. Bolehkah aku bertanya sedikit pertanyaan padamu? Segera bangunlah kamu dari pertapaan. Perlahan pemuda itu pun membuka matanya dan menatap tajam ke arah Ronggoseto. Maaf, Kisanak ini siapa? Kenapa Kisanak mengganggu pertapaanku? Maaf Kisanak, aku tidak berniat untuk mengganggumu. Hanya saja aku ada sedikit pertanyaan untukmu. Baiklah Kisanak, aku beri kamu waktu, namun tidak banyak. Bila pertanyaanmu tidaklah penting dan tidak berhubungan denganku, maafkan saya bahwa aku akan langsung melanjutkan pertapaanku lagi. Dan aku minta kamu segera pergi dari sini dan jangan mengganggu pertapaanku. Baiklah. Aku paham apa yang kamu maksud, Kisanak. Apakah Kisanak tahu asal-usul dari cincin ini, Kisanak? Lalu Ronggoseto pun menunjukkan cincin bermata biru pemberian emban tua itu. Terkejutlah pemuda yang ada di depan Ronggoseto. Maaf Tuan Resi, siapakah gerangan Kisanak ini? Setahu saya, cincin ini dulu aku berikan kepada Nimas Sekartaji 10 bulan yang lalu, sebelum aku berpamitan padanya untuk pergi meninggalkan dia untuk melakukan pertapaan di tengah samudera ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa cincin ini berada di tangan Tuan? Aduh, malah sampai terbatuk-batuk aku. Tepatnya kira-kira 2 hari yang lalu, aku tidak sengaja menyelamatkan seorang wanita tua
dan seorang bayi yang ada dalam gendongannya. Wanita itu berlari ke tengah hutan dengan keadaan yang sangat parah. Sekujur tubuhnya penuh luka. Lalu aku pun tidak tega dan menyelamatkannya. Dia bercerita kalau bayi itu adalah anak dari Dewi Sekartaji. Lalu dia memberikan cincin ini kepadaku. Namun belum banyak yang ia ceritakan. Dia telah mati terlebih dahulu. Jagat Dewa Batara, bila benar apa yang telah Tuan katakan, berarti bayi itu adalah anakku, Tuan. Kini di mana anak itu, Tuan? Sekarang anak itu ada bersamaku dan aku berencana untuk memberikannya nama. Namun aku bingung mau memberi dia nama siapa. Maaf Tuan Resi, aku ucapkan beribu-ribu terima kasih padamu karena kamu telah menyelamatkan anakku. Aku sungguh tidak mengetahui ketika aku berpamitan dengan Dewi Sekartaji bila ia sedang mengandung anakku. Andai saja aku mengetahui dia sedang mengandung, maka aku akan menunda pertapaanku ini. Lalu kira-kira bagaimana nasib cabang bayi ini? Apakah aku harus mengantarkannya padamu agar kamu bisa merawatnya sendiri? Sebab aku mendengar dari emban tua itu kalau ibunya Dewi Sekartaji telah dikurung oleh ayahandanya sendiri, Raja Sanjaya. Jagat Dewa Batara, malang sekali nasibmu, Nimas Sekartaji. Tuan Resi, aku memohon bantuanmu, Tuan Resi. Sekarang saya sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Aku tidak bisa untuk merawat bayi itu sementara waktu. Aku tidak bisa menceritakan bagaimana detailnya masalah yang sedang aku hadapi ini. Namun aku berjanji, bila masalahku ini telah selesai, kelak aku akan mencari jabang bayi ini. Maka dari itu, aku memohon kepada Resi untuk bersedia merawat dan menjaga jabang bayi ini sebagaimana Resi menjaga anak Resi sendiri. Apakah Resi bersedia? Dari awal aku memang sudah berniat untuk mengangkatnya menjadi muridku. Hanya saja sampai saat ini jabang bayi itu belum memiliki sebuah nama. Aku pun bingung untuk memberikan dia nama siapa. Hingga akhirnya aku berinisiatif untuk bertapa dan bersemedi untuk mencari titik terang. Harus aku beri nama siapa jabang bayi ini? Ampun Resi, bila diperbolehkan, bolehkah aku memberinya nama Resi? Tentu saja boleh. Kamu kan ayahnya, masa yang nggak boleh? Baiklah kalau begitu Resi, maka aku akan memberi nama anakku Joko Samudro. Siapa? Tadi namanya Joko Samudro. Nama yang sangat bagus. Aku setuju. Baiklah. Aku akan memberinya nama Joko Samudro. Lalu aku ada satu pertanyaan lagi. Kamu ini sebenarnya siapa? Asal usulmu dari mana? Dan kamu ada hajat apa hingga kamu bertapa di tengah lautan begini? Apa kamu tidak takut tenggelam? Ampun Tuan Resi, untuk sementara waktu ini lebih baik asal usul dan namaku jangan diketahui terlebih dahulu. Aku takut nanti akan membahayakan nyawa dari jabang bayi itu, sebab aku sedang menghadapi masalah yang sangat besar
dan aku tidak bisa bercerita terus terang kepada Kiai. Aku harap Resi bisa memahami keadaanku saat ini. Namun aku berjanji, Tuan Resi, kelak bila urusanku telah selesai, aku akan menemui Tuan Resi Ronggoseto di puncak Gunung Argopuro. Oh alah, ternyata kamu itu lantip peranggaitane. Dan ternyata kamu tuh Waskito. Aku belum memperkenalkan namaku, tapi kamu sudah menyebutkannya dengan benar. Bahkan kamu tahu di mana tempat aku bertempat tinggal. Maaf Tuan Resi, aku tidak bermaksud lancang. Dan aku berpesan kepada Tuan Resi, kelak bila anak ini telah dewasa dan aku belum sempat untuk menemuinya, maka berikanlah cincin itu kepadanya. Nanti aku akan mengarahkan dan memandunya untuk bisa bertemu denganku. Saya rasa pertemuan ini cukup sampai di sini, Tuan Resi. Aku ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuan Resi. Kelak aku tidak akan melupakan kebaikan ini dan aku akan membalasnya dengan pantas. Baiklah, baiklah. Aku sangat mengerti apa yang kamu mau dan apa yang kamu maksud. Ya sudah, aku undur diri dulu. Kamu lanjutkan pertapaanmu dan aku doakan semoga apa yang menjadi tujuanmu segera tercapai dan mendapatkan restu dari para dewa. Singkat cerita, setelah cukup lama Sukma dari Ronggoseto berbincang dengan sosok pemuda yang sedang bertapa di tengah samudra, ia pun segera kembali menuju ke jasadnya yang ada di dalam gua di puncak Gunung Argopuro. Setelah itu, ia pun tersadar dari pertapaannya. Cah bagus Joko Samudro, ternyata ayahmu bukanlah orang yang sembarangan. Aku merasa ayahmu adalah orang yang sangat apa namanya ya, sangat luar biasa. Meski sekarang umurnya masih terbilang muda, namun jiwaku bergetar ketika berhadapan dengan ayahmu. Ngomong-ngomong, ini sudah tengah malam. Mau belum kembali dari puncak Gunung Raung. Aku sudah ngantuk, Ayo, sekarang kita tidur dulu ya. Belum sempat Ronggoseto memejamkan matanya untuk beristirahat, samar-samar dia mendengar namanya dipanggil dengan ilmu telepati. Kakang Ronggoseto, apakah Kakang mendengar suaraku, Kakang Ronggoseto? Ronggoseto pun tanggap dengan panggilan itu. Ia pun segera mengambil posisi duduk bersila dan melakukan telepati untuk menjawab panggilan itu. Kakang Ronggoseto, Kakang, apakah Kakang mendengar suaraku, Kakang? Ya, aku mendengar suaramu. Jolo Sudro, apa kabarmu, Kak? Apa kabarmu, Jolo Sudro? Kabarku baik, Kang. Lalu, bagaimana kabar Kakang Ronggoseto? Apakah Kakang dalam keadaan sehat? Jagat Dewa Batara, keadaanku baik-baik saja, Jolo Sudro. Kakang, hewan peliharaanmu atau atimu, si harimau putih, telah sampai di puncak Gunung Raung dan dia telah memberikan bingkisan yang telah Kakang berikan untukku, dan aku sudah membaca surat yang Kakang berikan padaku. Aku ucapkan terima kasih karena Kakang telah memberikan obat penawar untuk racun lumpuh sendi milik Jayang Sengkolo. Hampir 4 tahun, hampir 5 tahun aku tidak bisa turun dari tempat tidur, Kakang.
Aku sudah menduganya, Jaya Sudra. Aku mendengar cerita dari muridmu, Niken Ayu. Dari situ aku sudah bisa menebak apa yang telah terjadi padamu. Kakang masih sama seperti dulu, masih lantip dan masih waskito ternyata. Aku doakan kamu segera sembuh. Nanti kalau kamu sudah sembuh, berkunjunglah ke sini, ke puncak Gunung Argopuro. Baik Kakang, bila sudah sembuh, aku akan mengajak kedua muridku untuk berkunjung menemui di puncak Gunung Argopuro. Sekalian, aku akan menemui Niken Ayu. Sementara ini, aku titipkan Niken Ayu padamu, Kakang. Didiklah ia, seperti engkau mendidik muridmu sendiri, Kakang. Kamu tenang saja, Jala Sudra. Kamu tidak perlu khawatir. Niken Ayu ada dalam pengawasanku. Dia sudah aku ajari ilmu Aji Waja Sageti. Yang penting sekarang kamu sehat dulu. Aku tunggu kedatanganmu di puncak Gunung Argopuro. Berakhirlah obrolan antara Ranggasetha dan Jala Sudra. Setelah itu, Ranggasetha pun melanjutkan istirahatnya hingga pagi menjelang. Ketika pagi menjelang, Ranggasetha pun terbangun dengan terkaget-kaget. Ia merasa telapak kakinya ada yang menjilati. Bocah edan kowe, mau apa kowe? Esuk-esuk dilatih sikilku, pagi-pagi menjilati kakiku. Apa kamu lapar? Terus kakiku mau kamu makan? Oh alah, bocah edan. Ampun Tuan, aku tidak bermaksud untuk memakan kakimu. Hanya saja tadi aku coba goyang-goyangkan tubuhmu, tapi Tuan tidak mau bangun. Akhirnya aku berinisiatif untuk menjilati kaki Tuan, dan ternyata itu ampuh untuk membangunkan Tuan. Walah, sontoloyo, bocah edan kowe iki. Ampun Tuan, aku hanya ingin melaporkan sesuatu kepada Tuan, bahwa tugas yang Tuan berikan kepadaku untuk menuju ke puncak Gunung Raung dan menemui Ki Jala Sudra itu telah aku laksanakan Tuan, dan titipan yang Tuan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada Tuan Jala Sudra. Kamu memang bisa diandalkan, mau. Tidak sia-sia aku berteman dengan kamu. Ngomong-ngomong, mau, apakah kamu melihat ada di mana Niken Ayu? Apakah dia masih berada di dalam sana? Ampun Tuan, tadi aku melihat Niken Ayu masih bersemedi di dalam gua. Apa? Dia masih bertapa? Cepat kamu bangunkan dia, mau. Aku takut kalau dia malah menjadi gila nanti. Aku sudah peringatkan dia untuk perlahan saja untuk menguasai ilmu Aji Waja Sageti. Tidak berselang lama, Niken Ayu pun telah muncul di hadapan Ranggasetha bersama Ki Maung Peta. Terlihat kini tubuh Niken Ayu telah mengecil selayaknya ukuran manusia normal. Hanya saja di sekujur tubuhnya masih ditumbuhi bulu lebat. Niken Ayu, bagaimana perkembanganmu, Cahayu? Ampun Guru, murid ini telah sedikit menguasai Aji Waja Sageti. Hamba ucapkan terima kasih
untuk bimbingan dari Paman Guru Ronggoseto. Bagus. Kalau begitu. Tapi aku ingatkan kepadamu, Nikanayo, kamu jangan terlalu terburu-buru. Aku takut nanti kamu malah menjadi gila. Aku tidak mau nanti dimarahi atau diomelin sama Jayang Sengkolo. Kamu paham maksudku kan, Nikanayo? Ampun Paman Guru Ronggoseto, aku selalu mengingat apa pesan dari Paman Ronggoseto. Bila aku merasa ada hambatan, aku akan bertanya kepada Paman Ronggoseto. Bagus kalau kamu mengerti apa yang aku maksudkan. Sekarang kamu pergi ke dalam ke pinggiran sungai itu. Kamu mandikan jabang bayi ini. Jabang bayi ini telah aku beri nama Joko Samudro, ya, Nikanayo ya. Mau ingat-ingat, nama bayi ini adalah Joko Samudro. Setelah kamu selesai memandikan bayi ini, segera kamu cari bahan makanan untuk kita sarapan pagi ini, ya, Nikanayo ya. Kamu coba pergi ke pinggiran sungai, siapa tahu di situ ada hewan buruan, ya. Kalian berdua segera pergi ke sana. Aku akan mempersiapkan bahan-bahan untuk meracik obat untuk merendam bayi ini. Aku akan mulai melatihnya mulai besok pagi. Jadi aku akan siapkan bahan-bahannya mulai hari ini. Setelah Nikanayo dan Maung Petak pergi meninggalkan gua untuk menuju sungai, Ronggoseto pun mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat racikan obat, yang mana obat itu nantinya akan dibuat rendaman untuk merendam tubuh jabang bayi dari Joko Samudro. Singkat cerita, tiba waktunya jabang bayi Joko Samudro untuk direndam dalam ramuan obat racikan dari Ronggoseto. Sebelum jabang bayi Joko Samudro direndam dalam ramuan obat, Ronggoseto pun melepas semua pakaian yang dikenakan oleh Joko Samudro. Tiba-tiba terkejutlah Ronggoseto. Di punggung jabang bayi Joko Samudro terlihat sebuah gambar bunga yang tidak lain adalah bunga Tirto Bagaskoro. Hal itu membuat Ronggoseto menjadi terkejut sekaligus merasa sangat senang. Apakah yang telah membuat Ronggoseto menjadi senang? Alhamdulillah, cerita hari ini saya akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman channel Garuda Perang yang sudah mau mendengarkan kisah ini sampai akhir ya. Dan saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru datang. Jangan lupa untuk subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang. Bila ada kritik dan saran, boleh teman-teman tinggalkan di kolom komentar ya, agar channel Garuda Perang lebih baik lagi ke depannya ya. Dan bila teman-teman dari channel Garuda Perang ada ide atau ada masukan ke depannya itu akan seperti apa alur ceritanya, boleh juga cantumkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti akan aku coba improvisasikan supaya ceritanya itu berjalan sebagaimana yang teman-teman harapkan ya. Oke, cukup sekian cerita dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono kidung rumaksa ing wengi, teguh ayu lupute ing lara, lupute
bilai kabeh, jim setan datan purun, paneluhan tan ono wani,